Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah mengenai melakukan pengolahan data secara informasi. Ya, perangkat komputer dalam sistem informasi. Keempat, menjelaskan langkah-langkah pengolahan data. Yang kelima, menjelaskan manfaat pengolahan data. Yang keenam, menjelaskan satu persatu. Yang ketujuh adalah tentang ayat namanya tentang menjelaskan pengolahan data menjadi informasi. Ya, bagaimana kalau kita ya, untuk mendapatkan suatu data yang lebih akurat harus benar-benar kita memiliki informasi terlebih dahulu. Ya, setelah terjadi suatu data baru kita jadikan sebagai informasi penting. Ya. Terus ini menjelaskan yang kedua, menjelaskan sistem pengolahan data. Ya. Bagaimana sistem kita cara mengolah data tersebut? Yaitu pertama, pilihkan ada data informasi secara aktual, ada data informasi yang secara aktual. Ada data informasi fakta, ada data secara opini. Jadi kita harus bisa memilah-milahkan dalam suatu sistem informasi itu. Ya. Begitu juga dalam suatu kita dalam perkantoran, kalau ada suatu surat hal yang penting, ya, membutuhkan suatu namanya alat teknologi, yaitu komputer. Nah, di dalam sistem komputer juga mempunyai namanya juga pengelola suatu data. Itu fungsi data itu apa? Itu yang namanya CPU, ya kan? Nah, data juga di situ bisa kita simpan melalui komputer. Ya, kira-kira kalau kita kirim semua data informasi di suatu sistem komputer itu, maka memori itu akan penuh sehingga tidak tertampung suatu data informasi. Makanya dalam sistem kita suatu perkantoran, kita juga harus mengolah suatu data, ya. Data apa? Ada database, ada data aplikasi, ada data buku pegawaian, ada data buku hadiran. Nah, di situ, ya, jadi rata-rata kita, kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan dan mengolah data suatu informasi dalam teknologi perkantoran, ya, maka itulah Bapak Ibu tidak tahu apa manfaat suatu sistem suatu komputer. Nah, anak-anak kami di sini adalah merupakan mata pelajaran keahlian perkantoran. Jadi kalian itu harus bisa membedakan, ya. Dan kalian juga bisa mengisi data itu sesuai dengan yang benar dengan menggunakan aplikasi teknologi. Oke, di dalam teknologi itu ada beberapa data penting. Ya, dan data penting itu yang perlu disimpan. Kalau data yang tidak perlu disimpan itu, kalau contohnya ada suatu data dari aplikasi yang tidak memungkinkan, yang tidak bermanfaat bagi Bapak Ibu pegawai, itu dibuang. Ya, bagaimana cara menyimpan data? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Videonya. Bagaimana cara kita menyimpan suatu data di dokumen suatu yang boleh kita komputer? Coba. Siapa yang pintar di komputer di sini? Ayo, bagaimana Dika? Coba. Kita buka dulu apa? Data kita buat di suatu di komputer, ya kan? Masuk di Excel atau di Word, ya kan? Setelah itu di mana dikelola masuk ke save? Nah, di mana data dikasih? Apakah di data DE atau main
dokumen atau bagian download di mana? Coba. Agar data itu bisa tersimpan di dokumen. Salah, itu kita. Ya. Ini tersimpan dulu di data suatu sistem yang sudah terprogram, itu data E atau data D. Kalau main dokumen, ketika kita menginstal kembali di komputer tersebut, hilang. Itu adalah menjelaskan langkah-langkah pengolahan data, ya kan? Si Marcel ada tahu bagaimana manfaat pengolahan data, manfaat? Hah? Silakan. Silakan jelaskan. Kira-kira apa manfaat data itu kalau kita sudah simpan dalam suatu sistem teknologi perkantoran? Pertama, agar mudah dicari. Terus agar tidak tercecer. Terus Itu aman. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Menurut saya manfaat dalam pengolahan data itu salah satunya kita bisa mencari data yang lebih penting, data yang lebih penting dan yang tidak penting agar tidak terlalu memenuhi penyimpanan juga kan kalau bilang tadi. Terus mempermudah pada saat pencarian kita ketika kedepannya kita jauh lebih butuhkan, pada saat kita butuhkan lebih mudah didapatkan, lebih mudah dicari. Terus biar ada cadangannya, misalnya terhapus, dan ada cadangannya yang mudah diakses. Oke, terima kasih kepada anak kami. Jawabannya benar sama sekali. Kedua-duanya benar. Jadi tidak ada yang salah, ya kan? Nah, itulah teman-teman anak kami fungsi manfaat suatu data dalam sistem komputer. Ya, kita di sini menjelaskan tentang pengolahan informasi menjadi informasi baru. Ya, di mana pengolahan data ini juga bisa kita jadikan sebagai informasi baru. Ya, bagi anak kami yang belum mengenal yang namanya pengolahan suatu data di komputer maupun di HP dengan cara harus kita menggunakan suatu sistem internet. Itu dia. Jadi sekarang teknologi semakin canggih. Jadi anak kami jangan ketinggalan teknologi tersebut. Ya, jangan kita karena kita sudah mempunyai HP yang kita manfaatkan hanya buat konten-kontenan, buat YouTube. Ya, jangan. Coba dicari yang berbasis tentang kelayakan bisnis untuk SMK. Nah, itu dia. Ya. Ada yang bertanya tentang namanya pengolahan informasi? Pak, ada pertanyaan. Oke, silakan. Tadi kan pada saat penjelasan Bapak tadi, ada Bapak umumkan kayak database, data aplikasi. Apa yang dimaksud dengan database itu? Gimana tuh? Nah, oke. Database itu loh, Bu, data urutan. Contohnya, database itu saya membuat data siswa kelas MP2. Saya membuat database MP1. Saya membuat database seluruh berkelas siswa. Itu kita menggunakan aplikasi database. Sehingga kita tidak tahu semua namanya siapa aja di dalam kelas 10 itu. Kalau kelas 10, kelas 10 semua. Kalau kelas 12 dari jurusan kelas 11 sampai kelas 12. Itu database. Database itu data yang akurat, yang tidak bisa digugah oleh pihak manapun. Oke, ada lagi dulu? Ya, yang lain ada? Tidak ada? Oke. Baik, anak-anak saya, karena materi Bapak pada sore hari ini
kembali. Oke, Oke. Pak. Jadi tolong dibaca di rumah kembali, diulang-ulang kembali yang namanya tentang informasi. Ya, kita akan melaksanakan suatu praktek yang akan datang. Oke, Pak. Ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.